Pemirsa, satu hari jelang pemberlakuan revisi Undang-Undang KPK, sejumlah pemimpin dan pejabat daerah kembali tertangkap KPK. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah sendiri bagi pemerintahan Jokowi. Lantas seperti apa penegakan hukum di pemerintahan Jokowi yang kedua nantinya? Kami akan membahasnya lebih jauh dalam segmen dialog yang akan dipandu oleh rekan Vandana Nanwani. Silakan Vandana. Ya, terima kasih Tiara. Ya, pemirsa, sejumlah pimpinan dan juga pejabat daerah kembali tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi jelang memberlakukan revisi Undang-Undang KPK. Ini tentu menjadi pekerjaan berat bagi pemerintahan Jokowi berikutnya. Lantas seperti apa upaya penegakan hukum yang akan dilakukan pada pemerintahan Jokowi yang kedua? Telah ada di studio Bapak Bambang Saputra selaku pakar hukum Indonesia. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Dan juga telah ada Bapak Arief Maulana selaku Ketua Direktur LBH. Terima kasih Pak Arief. Selamat siang dan terima kasih untuk hadir bersama kami di studio. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Newsroom. Revisi Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi akan berlaku mulai 17 Oktober 2019. Meski begitu, tim KPK tetap akan bekerja dengan baik seperti biasanya, termasuk penindakan maupun operasi tangkap tangan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, ada atau tidak ada Perpu, KPK tetap melakukan tugasnya dengan baik. Sementara mengenai aturan penyadapan yang harus disetujui Dewan Pengawas, KPK tetap dapat melakukan penyadapan sambil menunggu dibentuknya Dewan Pengawas. Pemanggilan berlaku seperti biasa karena selama ini yang melakukan pemanggilan juga Dirsitik, bukan pimpinan. Jadi tetap tidak ada yang berhenti, semuanya berjalan seperti biasa. Basaria juga mengingatkan penolakan revisi Undang-Undang KPK tidak perlu dilakukan dengan unjuk rasa, karena ada banyak cara dan tindakan damai untuk menunjukkan penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Dedi Musoni, JAK TV. Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa. Dialog siang ini kami akan membahas penegakan hukum di periode kedua Jokowi. Saya ke Prof. Bambang terlebih dahulu. Prof, ini undang-undang revisi KPK sudah disahkan ya, tapi OTT masih terus terjadi. Gimana ke depannya, Prof? Ya, KPK harus bekerja tetap profesional, apapun itu undang-undang itu disahkan atau nanti akan terbit Perpu atau tidak. Yang jelas apa yang sudah menjadi tugasnya itu harus dilakukan, baik penyidikan, operasi tangkap tangan, melakukan pembinaan ke daerah dan lain-lain, tetap harus prima, jangan menunjukkan sesuatu hal yang aneh atau biasa saja, profesional. Tetap seperti biasa ya. Oke, Mas Arief, tanggapan Mas Arief gimana ke depannya ini? Ya, terkait dengan penegakan hukum di Indonesia ke depan pasca periode pertama Pak Jokowi ke depan periode kedua, bagaimana? Saya pikir kita penting untuk melihat bagaimana evaluasi penegakan hukum dalam periode pemerintahan Pak Jokowi yang pertama. Kemudian juga kita bisa memproyeksikan bagaimana ke depan itu dengan melihat visi ya yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi dalam beberapa kesempatan. Salah satunya dalam visi Indonesia yang disampaikan bulan Juli. Saya ingin mengatakan bahwa penegakan hukum ke depan, saya pikir akan mengkhawatirkan, semakin mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari dua sisi tadi, pertama evaluasi periode pertama Pak Jokowi, kita melihat dari tiga hal. Bagaimana peraturan perundang-undangan itu ditata. Ya, yang kedua dari bagaimana aparat penegak hukum bekerja, dan yang ketiga praktek hukum di lapangan, kultur hukum di lapangan. Ya. Saya ingin mengatakan yang pertama terlebih dahulu. Kita melihat dalam periode pertama banyak peraturan perundang-undangan yang kontroversial, yang lahir dan kemudian diberlakukan. Dan ini peraturan perundang-undangan yang harus dikatakan mengancam demokrasi kita dan semakin menjauhkan kita dari kerangka konstitusi dan hak asasi manusia. Saya ingin katakan misalkan ada undang-undang ormas. Undang-undang ini begitu mudah untuk membubarkan sebuah organisasi masyarakat tanpa melalui peradilan, dan ini jauh dari semangat konstitusi dan demokrasi. Kemudian yang lainnya adalah
Undang-Undang ITE ini banyak sekali menjerat masyarakat yang kritis. Ya, mereka yang kemudian mencoba memberikan pendapatnya melalui media sosial. Dan ini banyak sekali korbannya. Dan di antara mereka adalah aktivis-aktivis yang berani bersuara, memberikan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Terus persoalan yang lain adalah bagaimana kita melihat peraturan yang terakhir diketok, revisi Undang-Undang KPK. Ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa Presiden ya tidak memiliki komitmen yang cukup kuat ya untuk pemberantasan korupsi. Nah, ini menjadi persoalan ke depan. Dan kalau kemudian sampai undang-undang ini disahkan dan tidak ada perpu, ya kita akan melihat bahwa ya di periode pertama ini KPK bisa dikatakan menangkap banyak sekali tersangka korupsi. Ya. OTT terjadi di mana-mana, korupsi terjadi di mana-mana dan bisa ditindak. Untuk periode ke depan saya pikir belum tentu, bahkan barangkali tidak bisa karena kewenangan KPK banyak yang kemudian dilucuti. Kewenangan penyedapan harus izin Dewan Pengawas, belum lagi bicara soal persoalan-persoalan kewenangan yang lain, ya, di mana pimpinan KPK-nya tidak lagi menjadi penyidik. Terus kemudian independensi mereka itu kemudian dikurangi dengan cara semua jadi aparat sipil negara. Gitu. Jadi ini beberapa catatan. Terus kalau kemudian melihat dari sisi bagaimana aparat penegak hukum bekerja, lah ini menjadi catatan juga saya pikir. Banyak pasal-pasal yang kemudian selama ini tidak dipakai, tidak digunakan, karena ini sebetulnya pasal-pasal kolonial, misalkan makar, itu juga diterapkan sekarang. Dan lebih banyak penegakan hukum diterapkan kepada lawan-lawan politik, ya, kepada orang yang kemudian tidak kritis terhadap pemerintah, dan itu berbahaya. Belum lagi kita bicara soal bagaimana perlindungan terhadap human rights defender. Nah, yang lain lagi soal penegakan HAM, ya, penegakan hak asasi manusia. Ada 9 kasus yang sudah selesai diselidiki oleh Komnas HAM, kemudian sampai sekarang mandek, tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung. Tidak tahu alasannya apa. Tidak ada penjelasan yang saya pikir sah untuk bisa menahan-nahan kasus pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan itu. Belum lagi kalau kemudian kita bicara mengenai ada satu kasus Munir Said Talib, ya, yang 7 September kemarin sudah mencapai waktunya sudah 15 tahun. Ini luar biasa. Dokumen tim pencari fakta itu bisa hilang. Ya. Banyak persoalan yang saya pikir ini bisa menjadi evaluasi dan catatan bahwa pada akhirnya kita harus mengatakan situasi hukum dan hak asasi manusia dan juga penegakan hukum Indonesia ke depan ini sangat mengkhawatirkan. Oke, jadi kalau bicara soal KPK, nanti kalau undang-undang KPK baru sudah disahkan, ya OTT akan lebih susah menurut Mas Arief? Ya, saya kira terkait dengan pemberantasan korupsi ke depan, saya ketika melihat revisi Undang-Undang KPK, ini kan banyak kewenangan KPK yang dilucuti, dan independensi mereka kemudian menjadi sangat diragukan, begitu. Saya kira semangat pemberantasan korupsi, terus kemudian bagaimana kinerja pemberantasan korupsi, saya kira akan turun kalau sampai undang-undang ini diperlakukan. Oke. Ya. Oke, Mas Arief, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, tetaplah di Newsroom.